Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan yang kekasih, Shalom. Puji Tuhan, ibadah raya hari ini, pagi hari ini kita selenggarakan secara online. Saya percaya bahwa setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing sudah mempersiapkan diri untuk bersama-sama beribadah dengan ibadah online di rumah kita masing-masing. Karena itu mari kita akan bersama-sama siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan memuji, menyembah bersama-sama dengan ibadah online ini bersama seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Dan saya percaya hadirat Tuhan, Roh Kudus Allah boleh melawat setiap kita, boleh memberkati kita, bahkan menjamah dan memberikan kuasa mujizatnya untuk setiap kita melalui ibadah raya kita yang diselenggarakan secara online pagi hari ini. Mari dengan segenap hati kita akan menghampiri tahta Tuhan. Kita akan nikmati segala berkat kemuliaan Tuhan melalui ibadah raya online ini. Saya mengajak seluruh jemaat yang ada di rumah, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita itu datang dari pihak Tuhan. Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap pekerjaan dan perbuatan tangannya. Itulah sebabnya turunlah kiranya atas setiap umat Allah yang saat ini bersama-sama menyelenggarakan ibadah di rumah jemaat masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, berkat dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan jamahan dan urapan kuasa Roh Kudus memberkati ibadah kita sekalian, mulai dari awal, pertengahan, bahkan sampai selesai nanti. Haleluya, haleluya. Mari semua yang rindu berkat Allah bersama-sama berkata, amin, amin, amin. Di dalam Mazmur 147 dikatakan, haleluya, sungguh bermazmur bagi Tuhan itu baik, bahkan indah. Layaklah memuji-muji itu, sebab Tuhan yang menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut setiap mereka yang terluka. Pada saat pagi hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu semuanya untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu baik di dalam kehidupan kita. Amin. Alam semesta
ucapan syukur. Kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa membalas dengan apapun juga Tuhan. Selain hidup kami, selain pujian kami, selain penyembahan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau undang Engkau Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami, memberkati setiap kami. Dan kami percaya Bapa, ketika Engkau hadir, mukjizat-Mu nyata bagi setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan, Engkau akan memberikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit, Engkau akan beri kesembuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan dengan bersorak-sorai. Karena kami tahu Tuhan, itulah yang Kau inginkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk kami selalu senantiasa bersuka cita apapun keadaan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya mau ajak Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bertepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan sorak-sorai, karena saya percaya bahwa Allah yang kita sembah saat ini ada di tengah-tengah kita. Amin. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur.
semua Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang akan selalu memberikan kita kekuatan. Oleh sebab itu mari kita mau memuji-muji Tuhan Allah kita. Amin. Penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia. Katakan dengan iman kita, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya. Haleluya, Tuhan kita luar biasa. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini Tuhan kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman-Mu itu kekuatan bagi setiap kami. Selama kami ada di dunia ini, banyak jalan yang tidak kami mengerti. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau akan menuntun kami. Dan Engkau akan selalu senantiasa memberikan kami kemenangan. Engkau akan selalu senantiasa menyertai kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami siap Tuhan memberikan waktu kami untuk Engkau Tuhan. Haleluya.
selanjutnya diberikan kepada hamba-Nya. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh kembali diingatkan melalui pujian ini. Kami rela dan bahkan kami mau menyerahkan diri kami, hidup kami untuk menghamba kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhan satu-satunya dan Juru Selamat kami yang sejati dan yang satu-satunya. Hanya kepadamu Tuhan jiwa kami boleh memperoleh keselamatan, hidup kami boleh ada jaminan yang pasti, dan hanya kepadamu pula Tuhan kami boleh hidup dan diberkati oleh Tuhan sendiri. Itulah sebabnya Tuhan, kuatkan hati kami, teguhkanlah iman dan percaya kami kepadamu, sekalipun kami harus berhadapan dengan berbagai-bagai tantangan, sekalipun kami juga harus berhadapan dengan berbagai macam pilihan dan tawaran-tawaran yang semuanya itu bisa mengganggu dan menggoyahkan iman, percaya, serta penyerahan hidup kami kepada Tuhan. Firman-Mu yang penuh dengan kuasa, yang sanggup meneguhkan dan menguatkan kami. Apapun yang terjadi, biarlah kami tetap percaya dan kami boleh menghambakan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Saatnya kami untuk bersama-sama mendengar, merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh kembali memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita bersama-sama renungkan dan yang akan memberkati kita di ibadah online hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita perhatikan bersama-sama 3 ayat ini dan kiranya ayat ini boleh memberkati kita di ibadah kita pada saat hari ini. Keluaran 20 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Judul khotbah pada hari ini adalah awas terhadap Allah yang palsu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira dapatkah kehadiran Allah itu digantikan oleh makhluk ciptaannya atau digantikan dengan berbagai benda-benda karya daripada manusia? Bisa enggak kira-kira kehadirannya digantikan oleh makhluk ciptaan Tuhan atau juga digantikan oleh benda-benda yang dibuat, di-create, hasil karya dari manusia? Mungkin jawabannya bermacam-macam Bapak Ibu sekalian. Ada yang mengatakan bisa karena kebetulan mungkin mereka melakukan dan mempercayainya.
tapi juga ada yang mengatakan tidak bisa. Nah, khususnya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, firman tadi sudah sangat cukup jelas, merupakan sebuah peringatan yang diberikan oleh Tuhan dalam ke-10 hukum yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Hukum yang kedua mengatakan bahwa janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Persoalannya adalah barang-barang benda itu atau buatan kreasi manusia itu barangkali ada. Dan malahan juga Alkitab mencatat itu ada. Cuman yang menjadi persoalan apabila benda ataupun barang-barang itu ada, dibuat, di-create oleh manusia, tapi pada akhirnya kemudian manusia itu menyembahnya, memujanya. Nah, firman Tuhan dengan tegas mengatakan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ini sebuah peringatan, sebuah larangan yang sangat tegas. Tidak ada kompromi sedikit pun. Dinyatakan dengan larangan itu dengan sebutan janganlah. Jangan sujud menyembah dan jangan beribadah kepadanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau itu yang menjadi peringatan dan larangan yang diberikan, khususnya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita sekalian juga sudah barang tentu tidak boleh mencoba-coba. Tidak boleh kita melupakannya ataupun bahkan kita sengaja untuk melanggarnya. Ini sebuah larangan. Makanya judul khotbah saya berikan dengan sebuah judul awas terhadap Allah yang palsu. Karena apa? Pada kenyataannya tidak usah kita membuat. Kalau tadi dikatakan jangan membuat. Kita belum membuat saja, benda-benda itu sudah ada. Dan Alkitab juga sudah mencatat begitu rupa, baik dari zaman perjanjian lama ataupun pada zaman perjanjian baru. Saya mau sampaikan beberapa hal yang menyangkut tentang patung atau benda-benda buatan tangan manusia yang kemudian pada akhirnya disembah dan manusia beribadah kepada benda-benda itu. Di dalam perjanjian lama, kata patung itu disebut dengan istilah pesel. Pesel itu mengacu pada patung berhala yang terbuat dari kayu atau dari batu yang diukir. Dan di dalam zaman perjanjian lama, banyak orang yang melakukan penyembahan dan beribadah kepada pesel ini. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, kalau firman Tuhan tadi mengatakan jangan membuat dan bahkan jangan menyembah dan beribadah. Karena kenyataannya pada zaman perjanjian lama itu ada orang-orang yang melakukan penyembahan dan beribadah kepada patung berhala ini. Patung itu dibuat oleh tangan manusia. Terbuat dari kayu, mungkin dalam wujud benda apa begitu, kemudian diukir, memang indah, menarik, baik. Sebenarnya kalau itu tidak disembah dan orang tidak beribadah kepada benda itu, kepada berhala itu, ya enggak apa-apa. Tapi karena akhirnya orang manusia itu kemudian menyembah, percaya dan beribadah kepadanya, ini yang kemudian firman Tuhan mengatakan, itu merupakan larangan yang Tuhan larang. Peringatan yang Tuhan tegur begitu keras tanpa kompromi. Jangan menyembah. Lalu kemudian ada lagi dalam perjanjian lama yang disebut dengan istilah maseka. Itu adalah patung tuangan. Dituang dalam cetakan tembaga atau perak ataupun emas. Inilah istilah yang dipakai
Di dalam Alkitab dengan sebutan anak lembu emas yang dibuat oleh saat itu Harun dan juga generasi yang berikutnya, Yerobeam. Jadi patung tuangan atau maseka ini juga pada akhirnya umat Israel menyembah kepada patung lembu emas itu. Beribadah kepadanya. Maka pada saat itu sangat luar biasa Tuhan menegur umat Israel. Larangan saudara-saudara sekalian. Kemudian dalam perjanjian lama juga disebutkan lagi dengan istilah kamanim. Itu dahulu diterjemahkan dengan patung matahari. Tapi kemudian patung matahari itu juga bisa dimaknai sebagai sebuah mezbah dupa. Atau disebut dengan istilah terafim, yaitu dewa-dewa rumah tangga. Dewa-dewa ini digunakan dalam sebuah kebaktian pribadi atau keluarga yang mungkin juga dihubungkan pada akhirnya dengan ramal dan tenung. Dan firman Tuhan mengatakan barang siapa melakukan penyembahan dan beribadah kepada yang sejenis semacam ini, dikatakan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Nah, ini sudah ada saudara-saudara sekalian di dalam perjanjian lama. Ada lagi yang disebut dengan istilah teselem. Sebagai istilah umum kata ini dipakai dalam Daniel pasal 2 yang mengenai patung logam besar yang memang dimimpikan oleh Nebukadnezar. Dan dalam Daniel pasal 3 ini memaknai tentang berhala emas yang didirikannya dan oleh raja diperintahkan semua penduduk, semua rakyat dari Nebukadnezar harus menyembah kepadanya. Kalau di dalam cerita kisah Daniel, akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa karena Daniel tidak mau melakukan penyembahan dan beribadah kepada patung ini. Tapi Daniel menyembah dan beribadah kepada Tuhan yang esa. Sudah ada di dalam perjanjian lama. Tidak perlu dibuat. Apalagi kalau di dalam Alkitab tadi dikatakan jangan membuat, berarti ada tambahan-tambahan lagi. Benda-benda atau patung-patung yang dibuat, dikerjakan, dikarya, dibentuk oleh tangan manusia yang lain, yang kemudian juga pada akhirnya manusia itu percaya dan beribadah kepadanya. Terlalu banyak kalau begitu. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus hati-hati kalau begitu. Kita harus berawas-awas karena ternyata ada begitu banyak yang bisa menyesatkan, yang bisa menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Dan itu tidak jauh dari kehidupan kita. Saudara tidak usah cari, mungkin saudara juga ditawarin. Tidak usah susah-susah di mana mencari info ini itu. Mungkin saudara sendiri begitu gampang untuk mendapatkannya. Dan kemudian saudara bergeser, beralih dari Allah yang sesungguhnya kepada berhala-berhala yang semacam ini. Itulah sebabnya dengan tegas firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan membuat. Bahkan di dalamnya disambung dengan pernyataan yang tegas pula, jangan menyembah dan beribadah kepadanya. Karena itu sangat dibenci oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan Tuhan adalah Allah yang cemburu. Ini luar biasa. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kalau kenyataannya kita hidup sebagai orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan itu, kita juga berada di tengah-tengah situasi keadaan zaman dunia yang ada juga begitu banyak berhala-berhala. Patung-patung yang disembah, benda-benda yang diakui itu sebagai ilah-ilah
dan bisa menjadi berhala mereka yang dipercayai oleh mereka. Apakah orang Kristen khususnya dalam hal ini saudara dan saya, jemaat Gereja Isa Al-Masih Ungaran, akan juga terpengaruh, mudah tergiur, mudah kemudian meninggalkan Tuhan kita, beralih kepadanya. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, jangan membuat, jangan menyembah, jangan beribadah. Dengan kata lain, jangan menjadikan benda-benda apapun itu menggantikan daripada sesembahan kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Dan itu banyak ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, ingat baik-baik judul khotbah pada pagi hari ini. Awas, berhati-hati terhadap Allah yang palsu. Karena ternyata banyak sekali di sekitar kita. Mungkin sudah tidak terhitung lagi. Ada terlalu banyak. Itulah sebabnya ingat baik-baik firman Tuhan yang mengingatkan kita, yang menegur dengan keras kepada kita. Jangan sampai ada kompromi. Jangan sampai saudara dan saya lupa atau bahkan tahu tapi sengaja merasa tidak tahu. Atau bahkan kita nekat. Kita tinggalkan Tuhan kita. Kita percaya, kita menyembah, kita beribadah kepada Allah yang palsu itu. Kemudian di dalam perjanjian baru juga ada, sudah ada saudara sekalian. Istilah di dalam perjanjian baru tentang patung atau tentang penyembahan berhala itu disebut dengan istilah ikon. Atau zaman sekarang dekat dengan istilah ikon. Apakah ikon atau ikon itu? Itu adalah keserupaan yang diperoleh atau berasal dari sesuatu yang mengandung gambar asalnya. Jadi merupakan prototipe lah kira-kira gitu. Ada unsur gambar yang hampir mirip-mirip dengan aslinya. Nah, kata ikon ini saudara-saudara sekalian juga kemudian pada akhirnya berkembang menjadi sebuah idola. Menjadi sebuah idola yang didambakan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya pernah melihat, khususnya ini kaula muda, seringkali mengidolakan, ya entah itu berupa kelompok, apakah itu kelompok musik atau kelompok penyanyi, apakah itu individu. Kalau sudah ketemu dengan idolanya, apa yang terjadi? Ada terjadi suatu ketika saya saksikan di televisi sih. Sampai orang-orang itu yang mengidolakan orang itu sampai histeris. Ya toh? Ada yang berteriak sejadi-jadinya, ada bahkan yang mungkin akhirnya pingsan saking histerisnya. Nah, saudara-saudara yang seperti ini, itu kalau dihubungkan dengan istilah ikon atau ikon tadi, itu hampir sama loh saudara sekalian. Iya. Karena saking mengidolakannya, saking membanggakannya, sampai mereka itu kehilangan kesadaran. Histeris seperti itu. Ada yang nangis sejadi-jadinya, macam-macam lah ekspresinya. Nah, kalau ini saudara-saudara sekalian dihubungkan dengan kata jangan membuat patung dan jangan menyembah atau beribadah kepadanya. Istilah ikon atau ikon yang pada kenyataannya kemudian mengakibatkan orang bisa menjadi seperti itu. Ini mirip dengan apa yang sesungguhnya dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Itu sudah tanda petik memberhalakan idolanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hati-hati. Tanpa disadari ternyata kita juga begitu mudah terpengaruh kalau ternyata artinya jangan membuat,
kemudian menyembah dan beribadah kepada patung berhala itu. Karena berhala itu juga bisa berarti ikon atau yang diidolakan melebihi, yang sampai pada akhirnya membuat orang yang mengidolakan itu sampai seperti itu jadinya. Nah, pertanyaan mungkin kalau kita bandingkan dengan iman percaya kita kekristenan kepada kita. Kita percaya kepada Tuhan, berarti sesungguhnya kita juga mengikonkan atau ikon kita itu adalah Tuhan, satu-satunya juru selamat hidup kita. Pernah enggak kira-kira kalau saudara ketemu dengan Tuhan yang adalah idola saudara, saudara sampai seperti orang-orang yang mengidolakan, apakah itu siapalah manusia, sesama manusianya, sampai histeris, sampai menangis sejadi-jadinya seperti itu? Mungkin enggak sampai seperti itu ya. Tapi mereka yang mengidolakan seseorang bisa sampai seperti itu, yang membuat Tuhan cemburu. Itu yang membuat Tuhan akhirnya melarang kita tidak boleh main-main dengan berhala. Karena dengan Tuhan saja enggak sampai kayak gitu. Padahal seharusnya dengan Tuhan itu kita bisa seperti itu. Seharusnya yang benar kepada Tuhan itu begitu. Kita mengagumi, kita mengidolakan, kita meyakini. Kalau kita menyembah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena kita menyembah, kita beribadah itu kita sedang bertemu dengan idola kita, dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang jauh melebihi dari idola yang kita temukan atau yang kita idolakan di dunia ini. Tapi pertanyaannya, apakah ketika kita beribadah, ketika kita menyembah Tuhan, itu kita bertemu, berjumpa muka dengan Tuhan. Tapi apakah kesungguhan kita seperti itu? Seringkali kita tidak. Justru kepada idola yang sesama manusia kita melebihi dari itu. Itu yang kemudian Tuhan menyatakan, jangan. Itu yang dilarang oleh Tuhan. Dan itu yang membuat Tuhan cemburu. Wong dengan aku Tuhan saja, kalian kamu tidak seperti itu. Sementara dengan manusia yang juga adalah ciptaan Tuhan, kok seperti itu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, supaya kita jangan sampai. Kepada Tuhan kita harus bersungguh-sungguh. Kepada Tuhan ketika kita menyembahlah dengan sungguh-sungguh. Nak perlu saudara-saudara sekalian bisa hanyut dalam hadirat Tuhan melalui penyembahan saudara. Itu yang Tuhan mau. Ketika saudara dan saya beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Karena saudara dan saya sedang ketemu dengan idola saudara, yaitu Tuhan kita. Yang kita imani, yang kita percaya, yang setiap saat kita juga mendapatkan berkat daripada Tuhan. Namun pada kenyataannya, jarang kita menikmati sebuah penyembahan, peribadahan yang seperti itu. Hari ini saudara dan saya diingatkan. Dan Tuhan mau sesungguhnya yang seperti itulah. Baik penyembahan maupun ibadah kita. Dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh kita hanyut di dalam gelombang ilahi, gelombang Roh Kudus, kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati, kita angkat tangan kita agungkan, kita muliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga sukacita Allah itu turun di dalam kehidupan kita. Harusnya itu yang kita lakukan. Bukan ya sak-sae. Pokoknya saya sudah datang ke gereja beribadah. Pokoknya saya sudah berdoa dan menyembah. Itulah sebabnya kalau sampai ada ibadah dan penyembahan selain kepada Allah tapi dilakukan seperti yang saya ceritakan, sampaikan di depan tadi. Itu yang membuat Tuhan cemburu. Dan itu yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mengungkapkan
Sanksinya bagi orang-orang yang menyembah kepada berhala-berhala, yang memberhalakan yang lain selain daripada Tuhan sebagai Allah yang harus disembah dan yang harus kepadanya kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-6 cukup jelas. Itu sanksinya. Bukan hanya kepada yang melakukan, tetapi kepada anak, cucu, keturunan ketiga dan keempat. Itu sanksinya, sangat-sangat berat. Karena itu jemaat Tuhan yang kekasih, tidak terlambat dan belum terlambat. Ayo, ketika kita beribadah, ketika kita menyembah kepada Tuhan, yang sesungguhnya adalah Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa, Tuhan yang memberkati bahkan setiap hari, setiap saat hidup kita. Sembahlah Dia dengan segenap hatimu, dengan kesungguhanmu, dan beribadahlah kepadanya. Satu-satunya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang terbaik, mari kita berikan kepada Dia. Mari kita sembah. Kita ubah cara kita menyembah. Kita ubah cara kita beribadah. Mungkin selama ini kita beribadah hanya ya pokoknya tugasnya orang Kristen hari Minggu beribadah. Saudara datang, tidak cukup. Perlu kesungguhan. Perlu dengan segenap hati. Ketika kita menyembah baik secara pribadi, di keluarga maupun secara bersama-sama di jemaat, di gereja dalam ibadah. Itu pun juga tidak cukup saudara-saudara hanya mengikutinya. Tapi dibutuhkan kesungguhan hati untuk saudara menyembah. Bertemu muka dengan muka, mengagungkan Tuhan secara pribadi. Jangan ngenteni, oh yang lain sudah nyembah aku tak diem, nanti ngenteni selesainya kapan. Tuhan melihat yang seperti ini, Tuhan tidak suka. Tapi yang dikehendaki, yang Tuhan mau adalah kesungguhan. Dengan segenap hati, dengan ketulusan hati kita, yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Biarlah firman ini juga boleh memperbarui pola ibadah dan penyembahan kita kepada Tuhan untuk hari-hari yang berikutnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hukum yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku, ini berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai karakter Tuhan yang Maha Esa. Jangan ada Allah lain, ini hukum yang pertama. Itu berbicara mengenai sesungguhnya karakter Tuhan itu adalah karakter yang Maha Esa. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah, berbicara mengenai yang Maha Esa, karakter daripada Allah, salah satu daripada karakter Tuhan yang esa itu adalah setianya Tuhan. Itu esa. Esa itu satu utuh, 100%. Ya, utuh saudara sekalian. Loh, lah kalau kasih Tuhan itu 100%, sedangkan umat manusia yang percaya Tuhan itu sak jagat raya ini banyaknya kawan. Gimana Tuhan bisa membaginya? Justru karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang esa. Dia menyatakan kasih setianya kepada setiap umat manusia pun utuh. Pribadi-pribadi manusia itu diberikan oleh Tuhan setia dan kasihnya itu utuh. Tidak sebagian, tidak terbagi-bagi yang 100% tadi. Karena Allah itu, kita tahu bahwa Allah itu maha kuasa, maha hadir dan tidak terbatas oleh ruang ataupun waktu. Tidak terbatas dengan berapa banyak umat manusia yang menyembah dan dengan sungguh-sungguh beribadah percaya kepadanya. Siapa yang percaya, siapa yang menyembah, siapa yang beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Allah yang esa adalah Allah yang memberikan kasih dan setianya itu utuh kepada mereka. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, kita dituntut oleh Tuhan juga kita harus memiliki kasih setia kita yang utuh untuk Tuhan. Kalau kita tidak berikan kasih kita, setia kita kepada Tuhan secara utuh, Tuhan cemburu. Wong Tuhan sudah memberikan kita utuh kok.
kita memberikan, membalasnya kepada Tuhan hanya sebagian, separuh mungkin, atau bahkan kurang dari separuh. Yang lainnya dibagi kepada siapa? Kepada berhala-berhala tadi. Itu yang Tuhan tidak mau. Tuhan konsekuen, aku memberikan kepadamu setia kasihku itu utuh 100%, karena aku adalah Allah yang esa. Itu karakternya Tuhan. Maka Tuhan menuntut, meminta kepada kita, berikanlah ibadahmu, penyembahanmu kepada Tuhan utuh, setiamu kepada Tuhan sing utuh, gitu loh saudara sekalian. Itu sebuah konsekuensi, Tuhan sudah bertindak dulu untuk kita itu utuh, esa. Maka kita pun diminta oleh Tuhan harus utuh. Jangan terbagi-bagi dengan yang lain. Lalu yang kedua, saudara sekalian, hukum yang kedua, jangan membuat, jangan menyembah, dan jangan beribadah. Itu berarti tentang penyembahan umat manusia. Tentang sikap penyembahan umat manusia. Nah, kata menyembah, itu dalam terjemah bahasa aslinya di Perjanjian Lama, itu disebut dengan istilah sakau. Saudara pernah dengar kata sakau? Apa itu? Hati-hati loh saudara sekalian. Kalau saudara pernah dengar istilah sakau ya, itu keadaan sakau itu dialami oleh siapa? Orang yang menggunakan obat yang terlarang, narkoba, dan sejenisnya. Itu katanya bisa mengakibatkan orang sakau. Saya tidak tahu sakau yang sesungguhnya itu yang dirasakan, yang dialami orang sakau itu seperti apa. Tapi kita pernah dengar istilah itu ya. Nah, kata menyembah, itu bahasa aslinya adalah sakau. Itu bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata to bow down. Sujud menyembah, meniarapkan diri atau menjatuhkan diri, lemah, terikat dengan sesuatu. Nah, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan tadi mengatakan di hukum yang kedua, jangan menyembah dan jangan beribadah kepada mereka. Jangan sampai saudara dan saya sakau, terikat. Jangan sampai saudara dan saya bow down, menyerahkan diri. Tidak berdaya kalau sudah dengan itu. Kalah, lemah, itu artinya sakau, bow down. Itu seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, saya tadi membaca ada kiriman forward dari teman kita yang memberikan video, mungkin lihat juga tadi ya, karena di grup kita itu ya. Ada berita peristiwa di Jawa Barat, tepatnya saya agak lupa di mana dikisahkan di dalam video berita itu, belakangan ini ada banyak orang-orang yang dibawa ke rumah sakit jiwa di Jawa Barat sana, khususnya anak-anak. Ada yang lihat ya? Nah, mereka dibawa ke rumah sakit jiwa, ada yang obat jalan, ada yang harus rawat inap di rumah sakit jiwa itu. Akibatnya apa? Disebabkan oleh apa? Anak-anak itu kemudian mengalami gangguan jiwa akibat dari gadget. Kalau saudara pengen dengar langsung ya nanti bisa di-forwardin. Ada ya? Sudah dilihat ya? Didengerin ya? Akibat dari gadget. Nah, tanda-tandanya adalah anak-anak yang sudah terganggu jiwanya akibat gadget itu adalah suka menyendiri di kamar. Tidak mau aktif komunikasi dengan
anggota keluarga yang lain. Kalau dilarang, nangis. Ayo saudara sekalian yang di rumah, Bapak Ibu ini yang punya anak-anak kecil, hati-hati. Kalau anak-anak kita sudah kalau pegang gadget, kemudian menyendiri di kamar, sudah tidak mau komunikasi dengan anggota keluarga yang lain, nak diminta nangis. Ini tanda-tanda loh saudara sekalian. Ini tanda-tanda. Ya dengan istilah lain mungkin sudah terikat dengan itu. Saya sendiri rodok prihatin ini cucu-cucu saya ini. Iya. Makanya tadi saya tunjukkan kepada cucu-cucu saya, hari ini sama sekali mereka tidak minta itu. Tadi mau minta sore, Kong, HP-nya yang Kong mana? Loh, lupa toh dengan video tadi. Oh ya ding, enggak jadi ding. Begitu saudara sekalian. Ije iso dikandani berarti belum terlambat. Nah itu mereka yang dibawa ke rumah sakit jiwa. Itu mulai dari tahun 2016 atau berapa saya lupa. Itu sudah ada sekitar 200-an sekian yang terpengaruh, terikat dengan barang itu dan harus menjalani perawatan, penanganan khusus di rumah sakit jiwa. Medeni loh saudara sekalian. Setiap hari tidak kurang dari 9 atau apa katanya. Setiap bulan atau setiap hari saya lupa. Tapi selalu ada sampai hari ini. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, firman Tuhan cukup luar biasa mengingatkan kita. Memang berhala sekarang ini bukan seperti yang ditulis di perjanjian lama, anak-anak kecil tertarik dengan patung. Anak-anak kecil mungkin menyembah beribadah ke patung-patung, ke benda-benda ini, enggak. Susah kalau untuk anak-anak itu ditemukan. Tapi gantinya daripada berhala-berhala itu adalah satu, tadi yang diidolakan berlebihan. Itu bisa menjadi berhala. Yang kedua, tanpa kita sadari, gadget juga bisa menjadi berhala. Bahkan sangat mengganggu dan mempengaruhi kejiwaan daripada kita sekalian, khususnya anak-anak. Ya memang enteng sih orang tua kalau anak cekeli HP gitu saudara sekalian ya. Cekeli gadget gitu kan rasanya ora terganggu meneh ya saudara sekalian ya. Iya, kita mau lakukan apa, kita mau bagaimana, anak wis orang ngeributi. Tapi ternyata dibalik saudara dan saya tidak diributi, tapi membahayakan buat anak-anak kita. Karena kan mereka akan terikat dengan benda itu. Kalau cuma terikat, nak diminta orang nangis, orang ngamuk, orang apa sih enggak apa-apa. Tapi kalau terikat diminta nangis, bisa marah, kemudian malah sampai pada akhirnya mengganggu jiwa mereka. Ini yang rugi siapa? Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, firman Tuhan saat ini juga sangat relevan ya, mengingatkan kepada kita sekalian, khususnya para orang tua. Ya bukan hanya kita ilahkan yang lain. Tapi jangan sampai saudara-saudara sekalian terkelabui dengan keadaan, dengan situasi yang ada, dengan yang lagi booming atau yang sekarang ini ada. Jangan cari kita supaya tidak diganggu sama anak-anak, tapi anak-anak dipegangi benda itu dan akhirnya mereka terikat sampai membuat jiwa mereka terganggu. Terikat dengan benda itu. Rugi sendiri saudara sekalian. Dan itu pun kalau kita berbicara mengenai hukum yang kedua, ya, jangan menyembah dan beribadah. Tuhan tidak mau. Para orang tua termasuk saya, kita diingatkan, ayo hati-hati. Ya, ayo berhati-hati. Berarti harus kembali lagi kepada firman. Jangan sampai kita sendiri juga tersesat. Bahkan kita kadangkala, kalau benar gara-gara gadget, anak kita akhirnya bisa terikat yang seperti itu. Dengan tidak langsung kita pun juga menyesatkan anak-anak kita. Kalau mereka sudah pegang gadget,
lebih asik daripada mereka sekolah minggu, betul enggak ya? Iya, lebih asik pegang gadgetnya, lebih menarik pegang gadgetnya. Sekolah minggu hanya sak jam aja mungkin mereka enggak mau beneran. Tapi nak pegang gadget sampai berjam-jam, oh mereka nak ora dipenging stop, enggak berhenti kok, betul enggak? Hati-hati loh saudara sekali. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini sungguh boleh mengingatkan kita bahwa ternyata ilah dan berhala-berhala yang disebutkan di dalam Alkitab itu memang relevan ada dari dulu sampai sekarang. Mungkin hanya bentuknya, tampilannya yang sudah up to date, berbeda-beda. Tapi pada dasarnya itu tetap dilarang oleh Tuhan. Hanya kepada Tuhan kita boleh terikat hati kita, bahkan berpaut hati kita. Dan hanya kepada Tuhan kita boleh menyembah dengan kesungguhan hati kita. Dan juga hanya kepada Tuhan saja kita akan beribadah dengan segenap hati. Tidak boleh main-main, karena itu yang Tuhan mau. Bagaimana dengan kehidupan ibadah kita kepada Tuhan sampai dengan hari ini? Sudahkah kita beribadah kepada Tuhan dengan segala kesungguhan kita? Bagaimana dengan kehidupan penyembahan kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah menyembah Tuhan sebagai idola kita yang dengan segenap hati, dengan lebih sungguh-sungguh daripada kita tertarik dengan idola kita sesama manusia yang ada di bumi ini? Mari saudara sekalian, kita mengkoreksi diri. Kita tata kembali, kita akan perbaiki kembali sikap ibadah dan penyembahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan mau saudara dan saya tidak tersesat. Dan jangan saudara dan saya terpengaruh dengan Allah yang palsu. Sebab firman Tuhan mengatakan, barang siapa cari kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, itu berbicara mengenai kesungguhannya. Tuhan berkata apa? Semuanya akan ditambahkan. Kalau kita kepingin hidup kita diberkati, lahir dan batin kita, jiwa roh kita boleh senantiasa bersuka cita, damai sejahtera, senantiasa menerima anugerah Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Ya temenanlah, kita menyembah, kita beribadah kepada Tuhan yang esa. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita bersama-sama akan berdoa dengan penuh kasih nanti Bapak Pendeta Yoel untuk berdoa buat firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, pada pagi ini kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kebenaran firman Tuhan adalah isi hati Tuhan buat kami semua pada pagi hari ini. Kami ditegur, kami disapa oleh firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika apa yang telah Engkau sampaikan itu pernah kami lakukan dan kami kerjakan. Kami berdoa kiranya Tuhan firman-Mu itu yang menggugah kami, mengubah kami saat ini juga. Dan kami minta pertolongan Roh Kudus. Kiranya Tuhan Engkau pakai firman Tuhan pada pagi ini untuk memberkati kami dan membawa kami hanya kepada Engkau saja. Kami menyembah, kami berbakti, kami sujud syukur, dan kami memberikan hidup kami kepada Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai utus untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam pelayanan keluarga, kesehatan, Tuhan terus akan menolong dalam segala apapun. Kiranya hikmat, marifat, pengertian daripada Roh Kudus kiranya menyertai hamba-Mu ini. Kami berdoa pada pagi hari ini, buat yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan berkati mereka, agar mereka Tuhan tambahkan tidak hanya umur panjang kesehatan,
tetapi pengertian hikmat yang daripada Tuhan, pewahyuan daripada Engkau nyata dan turun atas kehidupan mereka, sehingga langkah demi langkah ke depan ada tangan Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pengharapan untuk masa depan, bahkan keluarga dan rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Tuhan berkati, kiranya Tuhan di tengah-tengah perjuangan untuk memutus bahkan menghentikan pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan pakai dengan segala upaya usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan tahapan-tahapan vaksinasi kepada mereka-mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau pakai dan berkati sehingga rencana pemerintahan untuk memberikan vaksinasi COVID-19 ini bisa terselenggara dengan baik. Tidak ada hal-hal yang kami takutkan dan khawatirkan, karena di sana ada Tuhan yang selalu menyertai, memberkati untuk jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selama 1 tahun ketika kami boleh merasakan bahwa pandemi ini berlangsung, namun tangan Tuhan selalu terkadang buat jemaat Tuhan, mereka yang beribadah di tempat bersama-sama dengan kami secara tatap muka, ataupun kepada jemaat Tuhan karena usia lansia, karena keadaan fisik yang terbatas, maka selama 1 tahun ini harus beribadah di rumah mereka masing-masing secara live streaming. Kiranya Tuhan Engkau akan memberkati dan menolong, sehingga seluruh jemaat Tuhan tanpa kecuali, kiranya apa yang telah dilayankan gerejamu di tempat ini memberi dampak yang begitu besar pertumbuhan iman bagi jemaatmu Tuhan, sehingga mereka yang lemah ada kekuatan Tuhan, mereka yang sakit ada kuasa kesembuhan dan lawatan Tuhan, bahkan mereka yang dalam kondisi keadaan yang ragu-ragu, bimbang karena berbagai macam masalah, di sana ada penyertaan pimpinan, peneguhan dan kekuatan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Sugiono, Bapak Sunarso, kami berdoa untuk Opung Sagala, kami berdoa untuk Ibu Bejo, Ibu Susmardiani, Ibu Trubus, Ibu Lydia Sati, Ibu Mudalmi, Bapak Karjan, dan jemaatmu yang lain yang lansia, yang tidak bisa hambamu sebutkan satu persatu pada pagi ini. Kami doakan mereka Tuhan, kiranya ada tangan Tuhan yang hadir secara khusus pada pagi ini. Kiranya mereka boleh merasakan akan adanya sesuatu kekuatan yang berbeda ketika kami berdoa pada pagi ini. Ada jamahan Allah, ada sentuhan daripada Kristus Yesus Tuhan turun atas kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengalami akan keadaan yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan, seluruh kegiatan gerejamu sepanjang minggu ini kami serahkan kepada Tuhan, agar Engkau yang akan bekerja berkarya, sehingga lewat kegiatan gerejamu dalam seminggu ini, kiranya kami semakin dibawa untuk mengenal kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, salam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kami mohon perhatian sejenak untuk dapat memperhatikan warta jemaat pada pagi ini, tanggal 14 Maret tahun 2021. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah melayani di ibadah live streaming pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan selalu memberkati, menyertai pelayanan keluarga dan pergumulan Bapak. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh para pelayan Tuhan yang sudah melayani di ibadah live streaming ini. Kami percaya bahwa berkat yang sama yang kami terima itu juga diterima oleh jemaat Tuhan. Maka kami doakan kiranya Tuhan juga memberkati Bapak, Ibu, dan para pelayan semuanya pada pagi ini. Yang kedua adalah selamat ulang tahun. Kami ucapkan yang pertama kepada Saudari Stefani Kristania Katriona LC Putri,
yang kedua kepada Bapak Rukimin, yang ketiga kepada Ibu Sri Rahayu, yang keempat kepada Bapak Edi Prawoto, yang kelima kepada Saudari Yohana Intan, yang keenam kepada Saudara Yuliadi, dan yang ketujuh kepada Bapak Gilang Iswaradana. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian di ulang tahun Bapak Ibu. Selanjutnya informasi mengenai jadwal ibadah Permata pada tanggal 17 Maret tahun 2021 dan juga jadwal PD Delta Asri akan diadakan pada hari Rabu tanggal 17 Maret jam 19 malam atau jam 7 malam dilaksanakan di keluarga masing-masing. Adapun materi seperti biasa akan kami kirimkan atau kami bagikan lewat grup WA Community Gereja Isa Al-Masih Ungaran. Yang terakhir adalah jadwal ibadah raya tanggal 21 Maret di ibadah raya pertama dan yang kedua atau jam 7 dan jam 9 pagi. Pengkhotbah akan dilayani oleh Pendeta Yoel Mardiono, WL dan Singer akan dilayani oleh Bapak Ariswanto, Bapak Cahyo, Bapak Budi Purwanto, dan Bapak Sagala. Sedangkan majelis pendamping dan warta akan dibawakan oleh Diaken Arnapaska, tim musik Bapak Yoses, Saudara Angga, Bapak Fajar, Saudara Eko, dan Bapak Dana. Sedangkan tamborin akan dilayani oleh Saudari Rimbi, Saudari Ike, Saudari Febi, dan Saudari Sura. Sedangkan petugas lighting adalah Saudara Excel, serta petugas respon COVID adalah Bapak Pendeta Paulus Kardio, Diaken Hanjrah, dan Bapak Priyo Prasojo. Demikian informasi warta jemaat pada pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Ya, saya tambahkan sedikit jemaat Tuhan yang kekasih bahwa minggu depan tanggal 21 ya, ibadah minggu depan kita laksanakan secara offline, jadi Bapak Ibu jemaat sekalian bisa mendaftar dan akan beribadah bersama-sama di gereja, baik di ibadah 1 dan ibadah 2. Sekali lagi minggu depan ibadah kita diselenggarakan secara offline. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk hadir di gereja, baik itu di ibadah raya pagi ataupun mengambil di ibadah raya yang kedua. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri bersama-sama ibadah kita. Sekali lagi mari kita akan bersama-sama satukan hati. Kita akan angkat kedua belah tangan kita, kita tengadahkanlah kepada Tuhan, dan kita akan bawa hati kita terus memandang kepada Dia, Allah yang satu-satunya, Allah yang esa, Allah yang sangat memberkati kita sekalian. Jemaat Tuhan, setelah kita bersama-sama diberkati melalui ibadah dan firman Tuhan pagi hari ini, maka sekarang terimalah kiranya berkat Tuhan. Biarlah kasih sayang dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia serta berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah Juru Selamat kita satu-satunya, bahkan oleh penyertaan dan pimpinan Roh Kudus, kita diberkati dan disertanya mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari semua yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata amin, amin, amin. Kau
Selamat hari Minggu jemaat Tuhan yang kekasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.